Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'da amma ba'du. Selamat datang mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam di Praktikum Studi Hadis Ahkam pada semester ini. Jadi kawan-kawan, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari beberapa materi terkait dengan studi hadis ahkam. Di antaranya yang pertama, nanti kita akan mengenalkan kepada adik-adik sekalian, kepada mahasiswa-mahasiswa sekalian tentang berbagai macam buku induk yang kita pakai sebagai acuan dalam pembelajaran praktikum ini. Di antaranya adalah salah satunya, misalkan yang saya pegang ini adalah Sunan At-Tirmidzi, salah satu dari Kutubud Tis'ah. Nanti teman-teman akan kita berikan contoh atau kita akan tunjukkan buku-buku yang dirujuk menjadi buku induk dalam studi hadis ahkam kita. Nantikan kelanjutannya. Oke? Seperti yang saya sampaikan di awal pengantar materi kita pada kali ini adalah kita akan mengenalkan tentang kitab-kitab induk hadis ahkam yang akan kita pakai sebagai rujukan dalam materi praktikum hadis ahkam kita semester ini. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang kitab-kitab Kutubut Tis'ah ataupun Kutubus Sittah, lebih baiknya kita akan membahas tentang apa itu kitab Mu'jam Mufakhras li Al-Fadil Hadis. Jadi yang saya pegang kali ini adalah Al-Mu'jam Al-Mufakhras li Al-Fadil Hadis Nabawi. Jadi ini merupakan kitab yang ditulis oleh salah seorang Orientalism yang bernama A.J. Wensing. Dia menulis buku indeks ensiklopedia hadis ini di awalnya adalah dalam bentuk sebagai counter terhadap umat muslim. Akan tetapi ini merupakan sebuah hazanah dan manifesto yang sangat luar biasa bagi hazanah keilmuan terutama di bidang hadis. Karena dengan ini para sarjana, para cendekiawan dapat lebih mudah memeriksa kemudian menelusuri sebuah hadis yang akan dicari. Nah, gunanya adik-adik untuk Mu'jam Mufakhras li Al-Fadil Hadis ini adalah salah satu kitab yang memudahkan kita dalam menelusuri sebuah hadis. Contohnya, ketika kita dihadapkan sebuah redaksi hadis yang kita tidak pernah mendengar, salah satunya misalkan, ya ma'syaras sababi man istata'al ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija'. Nah, kita akan mengetahui siapakah yang menuliskan atau siapa yang meriwayatkan, atau dari matan dan syahid ini siapa saja yang menjadi matan atau syahid dalam hadis ini. Maka kita akan merujuk ke kitab ini. Itu salah satu fungsi dari Mu'jam Mufakhras li Al-Fadil Hadis. Contohnya sudah saya buka di sini. Misalkan Al-Wija, kata-kata wija di sini diriwayatkan oleh siapa? Maka kita akan tahu. Jadi ketika adik-adik sekalian akan melihat di sini, kata-kata wija dari kata-kata waja'a. Kemudian di sini ada matan sebuah hadis. Fa inna shaum lahu wija. Di sini ada kha, shaum, terus kemudian nomor, terus kemudian nikah dan lain sebagainya. Di sini ada indikator-indikator yang bisa kita lihat di bawahnya. Misalkan dal berarti diriwayatkan oleh Abu Daud. Dalia berarti Ad-Darimi. To berarti Muwatta. Mim berarti Muslim. Terus kemudian di sini ada nun berarti Nasa'i, ta berarti Tirmidzi, jim wa ha berarti Ibnu Majah, ha mim berarti Ahmad bin Hambal, kemudian kha diriwayatkan oleh Bukhari. Maka kita akan lihat di sini, kita rujuk ke sini. Fa inna shaum lahu wijaun. Kata kunci yang kita ambil adalah wijaun. Di sini ada kha di bab shaum. Sementara nomor 10 ini adalah nomor apa? Nomor halaman. Semakin besar terus kemudian mengecil nomornya, kita lihat contoh di sini. Nah, ha mim 1 berarti ini adalah di jilid 1, kemudian di halaman berapa? Di halaman 447. Seperti itu contohnya. Kemudian kita akan rujuk ke kitab induknya dan kita akan menemukan hadisnya. Itu yang pertama.
Baik adik-adik sekalian, seperti yang saya sampaikan di awal bahwasanya dalam praktikum hadis ahkam ini kita akan mempelajari hadis-hadis yang mana kita akan merujuk pada kitab-kitab induknya. Kita tahu bahwasanya ada kutubus sittah, kemudian kutubut tis'ah. Nah, pada semester ini kita akan belajar tentang kutubut tis'ah atau 9 kitab para imam-imam yang merupakan perawi-perawi yang sangat terkenal, yang kalau kita ibaratkan sebagai al-imam al-mu'tabarah atau al-kutub al-mu'tabarah fi al-hadis. Di antaranya seperti yang saya pegang saat ini adalah kitab Sahih Bukhari. Siapa yang tidak mengenal Sahih Bukhari atau yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selanjutnya adalah Sahih Muslim. Sahih Muslim yang kita tahu sebagai Sahihaini, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Selanjutnya yang ketiga ada Sunan Abi Daud. Sunan Abi Daud merupakan salah satu dari kutubut tis'ah yang mu'tabarah yang ditulis oleh Abu Daud, Sunan Abu Daud. Kemudian selanjutnya adalah Sunan Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah. Kemudian Sunan Ad-Darimi merupakan salah satu kitab al-mu'tabar juga yang ditulis oleh Imam Ad-Darimi. Kemudian Sunan Tirmidzi, kita sudah tahu dan terkenal bahwasanya Imam At-Tirmidzi merupakan salah satu perawi dan merupakan imam dalam kitab al-hadis, kita kenal sebagai Sunan At-Tirmidzi. Selanjutnya ada Imam An-Nasai, atau kitab mu'tabarnya kita sebut sebagai Sunan An-Nasai. Kemudian yang ke-8, Musnad Ahmad bin Hanbal yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, merupakan sebuah musnad. Apa perbedaan sunan, sahih, musnad dan lain sebagainya kita akan pelajari nanti ketika praktikum hadis ini dimulai. Selanjutnya yang terakhir adalah terhimpun dalam kutubut tis'ah adalah Muwatta Imam Malik, merupakan kumpulan-kumpulan hadis-hadis yang ditulis dalam kitab Muwatta Imam Malik dan dihimpun dalam kitab Muwatta Imam Malik. Demikian perkenalan atau contoh dari kutubut tis'ah, kutub-kutub mu'tabar dalam ilmu hadis yang akan kita pelajari dan akan kita rujuk dalam praktikum hadis ahkam semester kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.